Action! Hai semua, saya Werni. Terima kasih sudah nonton video saya. So, bagi kamu yang belum subscribe YouTube-nya, saya akan boleh tekan like, lonceng, dan komen supaya kamu boleh tahu bila masa saya upload video baru. Hari ini saya akan cerita satu kisah legend. Kisah terkenal ini telah berlaku suatu ketika dahulu di Penampang Sabah. Kisahnya ada seorang lelaki telah lahir di sana. Apabila dia sudah meningkat dewasa, dia menjadi seorang pribadi yang kuat, gagah, berani. Dimana kalau ada seseorang yang mau kacau dia punya macam penduduk di sana, dia punya diri juga, dia tidak akan lepaskan. So, kalau kamu mau tahu apa yang akan dia buat kepada orang itu yang dia tidak lepaskan, stay tengok video saya karena kamu akan mendapat sesuatu yang menarik. Kampung Budaya Monsopiat ataupun Monsopiat Cultural Village. Tempat ini telah dibuka pada 1 Mei 1996, 24 tahun yang lalu. Tempat ini juga terletak di Kampung Kuai Kandazon. Kira-kira 6 km dari Pekan Donggongon atau 15 km dari Bandaraya Kota Kinabalu. Apakah yang menarik tentang tempat ini? Kampung Budaya Monsopiat ialah sebuah destinasi perlancongan yang terletak di area Penampang. Tempat ini telah dibuka menurut kisah Monsopiat. Monsopiat ialah pahlawan Kadazan yang terkenal suatu ketika dahulu. Selain itu, dia juga seorang yang gagah, sangat berani, dan digeruni semua orang. Mahupun penduduk di sana atau orang-orang yang datang ke kampung itu. Bukan itu saja, kampung tradisi ini juga merupakan tapak bersejarah, di mana tempat ini juga merupakan tempat lahirnya Monsopiat. Selain itu, tempat ini tempat di mana dia menjalani kehidupan dia semasa dia masih hidup. Bukan itu saja, ada juga beberapa barang peninggalannya Monsopiat yang disimpan dalam rumah itu. Seperti yang pertama, ada 42 biji kepala tengkorak. Terdapat 42 kepala tengkorak yang digantung di atas dinding rumah tersebut, di mana dikatakan kepala itu milik musuh dan orang-orang yang mencoba untuk mencabar Monsopiat. Namun kepala itu juga bertujuan untuk memberitahu musuh-musuh mahupun semua penduduk kampung bahwa dia seorang yang berani melakukan apa saja yang mencoba untuk mencabar dia. Yang kedua, dalam rumah itu juga terdapat peninggalan ataupun barang-barang lama yang disimpan dalam rumah itu. Selain kepala tengkorak, seperti tempayan, pedang, aksesori bobohizan atau nama lainnya atau nama Melayu dia Bomo Wanita Kadazan Dusun. Selain itu, gambar, ada artikel berkaitan ritual penjagaan tengkorak tersebut. Kepala tengkorak ini diperkirakan berusia 300 tahun. Bukan itu saja, tengkorak yang disimpan dalam rumah ini dikatakan dijaga dengan rapi oleh Bobohizan sejak lebih daripada 300 tahun.
Namun ritual itu telah dihentikan sejak 10 tahun lalu, berikutan ketiadaan lagi Bobohizan. Yang ketiga, barang apakah yang masih disimpan ataupun peninggalan si Monsopiad yang masih disimpan dalam rumah ini. Ini yang menarik, ada sebiji batu. Tapak peninggalan Monsopiad turut dianggap keramat, karena di kawasan tempat itu terdapat sebiji batu monolit besar yang dianggarkan seberat 2 tan dan ketinggiannya 4 meter. Dan batu itu dinamakan Gintutun Do Mohoing, di mana dipercayai menjadi penjaga tempat berkenaan. Kamu tengok nih gambar, ah. Di keliling batu itu terpacak beberapa batang bulu yang di ujungnya berbentuk seperti sarang ayam bertelur. Tapi batang bulu yang terpacak itu dipanggil bangkahak, di mana menurut ceritanya Monsopiad, batang bulu itu digunakan untuk mengeringkan kepala musuh yang dia penggal. So, bila sudah kepala itu kering, dia akan ambil kepala itu dan kasih gantung di siling rumahnya. Banyak lagi sebenarnya barang-barang peninggalannya Monsopiad yang ada di rumah itu. Namun menurut satu daripada waris Monsopiad, semasa dia di Temurama, dia ada mengatakan sesuatu macam mana si Monsopiad meninggal dunia. Katanya begini, walaupun Monsopiad disanjung, dihormati, karena dia mencoba untuk menyelamatkan penduduk kampung daripada ancaman orang-orang luar, Monsopiad dilihat buruk di kalangan penduduk kampung di sana. Karena kegilaannya untuk memenggal kepala itu, walaupun tidak sudah orang yang mau masuk di kampung itu, yang mau menceroboh, mau cari gaduh dengan dia tetap mau cari orang untuk dipenggal. So, macam mana pahlawan Monsopiad meninggal dunia? Salah seorang warisnya Monsopiad telah ditemu Rama, dan dia pun menceritakan macam mana Monsopiad meninggal dunia. Katanya demikian, walaupun Monsopiad seorang yang dikagumi, seorang yang disanjung tinggi, sebab Monsopiad ini dia melawan orang-orang yang mau kacau penduduk kampung di sana, bagus. Tapi lama-kelamaan dia bilang Monsopiad tiada limit. Di pandangan orang-orang kampung tetap terhadap si Monsopiad ini buruk. Sebab dorang terasa terancam bila tiada sudah orang yang mau menceroboh kampung tersebut. Berikutan itu penduduk di sana pun merancang untuk membunuh Monsopiad. Pendekkan cerita, lastnya Monsopiad cedera di tubuh badan dia karena terkena bulu. Akhirnya karena cedera itu tidak sembuh, Monsopiad pun meninggal dunia. Sejak dari hari itu sehinggalah sekarang, kisah Monsopiad sebagai seorang pemburu kepala yang paling kuat, malah digeruni di penampang, terus menjadi bualan orang. So, baik kamu yang bercadang untuk melawat tempat ini, or only travel kamu, saya cakap saja, memang kalau kamu pergi sana pun dorang kan cakap juga tuh dulu. Dari apa yang kita tahu, tempat ini merupakan tempat yang paling bersejarah. Tempat ini memang betul-betul hidup. Of course juga dia ada pantang dia. So, sebelum masuk, kamu akan diingatkan supaya stay positif.
tidak membawa pulang apapun barang milik tempat tersebut atau mengambilnya. Tidak dibenarkan masuk tanpa keizinan petugas di sana. So, kena tanya dulu lah sebelum membuat sesuatu. Dan yang paling penting, ketika kamu memasuki rumah tempat penyimpanan kepala tengkorak tuh, kamu harus ungkapkan satu bahasa Kadazan, yaitu Siau Do Mohoing, yang berarti minta maaf kepada nenek moyang. Kenapa semua perkara ini harus dilakukan? Karena ini adalah caranya supaya kita ditimpa apapun malapetaka. So, kita kena ikut semua orang punya aturan, supaya kita datang dengan cara baik, kita balik pun dengan cara baik. Sebelum saya mengakhiri saya punya cerita, saya akan ceritakan sedikit kisah masa kecilnya pahlawan Monsopiad. Mengikut legenda, beberapa abad yang lalu, seorang wanita bernama Kizabon sedang pregnant. Dia tinggal bersama suaminya, Dunggo, di sebuah kampung yang sederhana. Di atas bumbung rumah mereka, kebetulan ada seekor burung bugang, membuat sarang dan tinggal di sana sepanjang kehamilan Kizabong ini. Hari-hari pun berlalu. Apabila anak mereka dilahirkan, anak mereka selamat dilahirkan, telur burung bugang itu juga turut menetas. Mereka menamakan anaknya Monsopiad, memandangkan burung bugong seperti menjadi keluarga mereka. Monsopiad dan anak burung bugong itu membesar bersama dan menjadi sangat rapat. Sehinggalah suatu hari burung bugong tersebut membesar dan terbang meninggalkan sanggar tersebut dan rumah milik keluarga Monsopiad. Monsopiad membesar di kampung Kuai, di mana datuknya adalah seorang ketua kampung. Kampungnya pula selalu menjadi huru-hara akibat rompakan dari Lanun, penjahat yang bermajahalela, termasuk juga penceroboh kampung mereka. Mungkin karena bakat semula jadi, Monsopiad membesar dengan ilmu peperangan. Dia ajar ilmu khas dan dia bertukar menjadi seorang pejuang dan pahlawan bagi suku kaumnya. Dengan kekuatan itu, ternyata Monsopiad sentiasa berjaya mengalahkan siapapun lawan dia. So, kalau dia sudah berlawan nih, sudah mampus dia punya musuh kan, dia akan penggal kepala itu dia akan bawa balik. Kepala itu juga dia akan simpan ada yang di batu tuh kan, di siring-siring dia ada batang bulu, disimpan di sana. Mula dikeringkan. Kalau dia sudah kering dia punya darah, baru tuh nampak sudah tengkorak-tengkoraknya kepala itu kan, baru diangkat, dia gantung di siling rumah dia. Tahun-tahun pun berlalu, kampung itu akhirnya menjadi aman. Tak ada lagi penceroboh ataupun perompak, musuh-musuh yang datang untuk menyerang kampung itu. Tapi walaupun Monsopiad disanjung tinggi, dianggap pewira di kampung itu, dan suatu ketika mereka menyadari bahwa Monsopiad seakan ketagih membunuh. Sifat Monsopiad semakin berubah. Setelah sekian lama tidak bertarung, dia seperti cacing kepanasan, tidak pandai duduk diam, mau juga cari gaduh dengan orang lain untuk tunjukkan kekuatan dia. Nah, last-lastnya meninggal juga dia.
Walaupun orang kampung juga yang kasih bunuh Monsopiad, selepas kematiannya, kisah Monsopiad tidak pernah lenyap. Mereka sentiasa menyanjung tingginya si Monsopiad ini tentang dia punya kesetiaan untuk kampung-kampung dia. So itulah kisah di sebalik pahlawan Monsopiad. Bagi mengenang kisah Monsopiad ini, penduduk di sana telah membuka tempat itu dan mengubahnya menjadi satu destinasi perlancongan sejak 24 tahun yang lalu. Tempat itu dinamakan Kampung Kebudayaan Monsopiad atau Monsopiad Cultural Village. Tempat ini dibuka menurut satu kisah yang sangat menarik. Kisah ini telah berlaku suatu ketika dahulu dan boleh dikatakan sejarah. Sejarah tentang seorang pahlawan Kadazan yang agung dan berani. Headhunter Monsopiad, itulah kisahnya. Dengan itu, apa pendapat kamu untuk kisah dan story kali ini? Silahkan komen di bawah. Atau kamu ada story yang kamu saya cover lepas nih, silahkan komen di bawah. See you all in the next video. Saya Werni. Thanks for watching.